Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eka Nur Ramdhani dengan NIM 2007076 dari kelas 1 DPG SD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai puisi. Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poiesis yang berarti penciptaan. Menurut Tarigan, puisi adalah hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat-syarat tertentu dengan menggunakan rima, irama, dan kata kiasan. Sedangkan menurut Herman C. Waluyo, puisi adalah salah satu bentuk kesusastraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik atau struktur batin. Puisi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada puisi lama dan yang kedua ada puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Ciri-ciri puisi lama: yang pertama, tidak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Dan yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan seperti jumlah baris setiap bait, jumlah suku kata, ataupun irama. Dan yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama. Ciri-ciri puisi baru: yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi dan simetris. Kedua, persajakan akhir yang teratur. Ketiga, memakai pola sajak, pantun, dan syair, walaupun dengan pola yang lain. Yang keempat, umumnya puisi ini 4 seuntai. Yang kelima, di setiap baris atasnya merupakan sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Dan yang terakhir, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata dan pada umumnya terdiri dari 4-5 suku. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua puisi lirik, dan yang ketiga puisi deskriptif. Kita bahas puisi naratif. Puisi naratif merupakan suatu cerita atau penjelasan penyair. Dan puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada puisi balada. Puisi balada merupakan puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Dan yang kedua ada puisi romansa, yaitu jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Dan yang kedua ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada puisi elegi. Puisi elegi ini merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Seorang penyair mengungkapkan perasaan duka. Dan yang kedua ada serenada, yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Dan yang terakhir ada ode, yaitu puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Dan yang terakhir ada puisi deskriptif. Dalam puisi deskriptif ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap benda, peristiwa, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Jenis puisi yang termasuk ke dalam puisi deskriptif, yang pertama ada satire. Satire yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Dan yang kedua ada puisi kritik sosial. Puisi kritik sosial ini sama seperti satire, namun dengan cara memberikan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Dalam puisi ini dibangun oleh beberapa unsur yang sangat penting. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang pertama kita bahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi yang mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik adalah yang pertama ada diksi, yang kedua daya bayang atau imaji, yang ketiga gaya bahasa atau majas, kemudian ada bunyi, ada rima, ada ritme, dan juga ada tema.
Yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi, namun dapat mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Yang termasuk dalam unsur intrinsik, yang pertama ada aspek historis. Ya, aspek historis merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua ada aspek psikologis, yaitu aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang ketiga ada aspek filsafat, yaitu suatu filsafat yang berhubungan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan. Dan yang terakhir ada aspek religius. Dalam puisi ini, aspek religius mengacu pada tema yang umumnya diangkat dalam puisi oleh pengarang. Selanjutnya ada struktur dalam puisi. Struktur dalam puisi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada struktur batin dan yang kedua ada struktur fisik. Struktur batin adalah dalam puisi ini atau biasa disebut dengan hakikat puisi yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada tema atau makna atau sense. Ini merupakan unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Dan yang kedua ada rasa atau feeling, yaitu merupakan sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Dan yang ketiga ada nada atau tone, merupakan sikap penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Dan yang keempat ada tujuan atau intention. Tujuan atau maksud atau amanat ini merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair kepada audiensnya. Kemudian yang kedua ada struktur fisik. Struktur fisik suatu puisi bisa disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada perwajahan puisi atau tipografi, yaitu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, dan hal yang tidak dipenuhi dengan kata-kata. Yang kedua ada diksi. Diksi ini merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Yang ketiga ada imaji. Imaji merupakan susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh sang penyair. Kemudian yang keempat ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Dan yang kelima gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Dan yang terakhir ada rima atau irama. Rima atau irama ini merupakan adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.